Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana, masih semangat dan Masih Bu. Alhamdulillah. Oke, bagaimana agar kita lebih semangat lagi? Kita melakukan pemanasan terlebih dahulu ya, setuju? Nah, jadi untuk lebih semangat lagi, kalau ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, semangat ya. Ibu. Baik, kalau begitu, apakah kalian sudah siap untuk memulai sesi konseling kelompok ini? Siap. Siap, Bu. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar sesi konseling kelompok kita ini berjalan dengan lancar. Nah, Ibu persilakan untuk Faris untuk memimpin doa. Baik, di sini sebelum memulai konseling kita menundukkan kepala terlebih dahulu ya. Kita berdoa menurut percaya masing-masing ya. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Faris karena sudah memimpin doa. Nah, baik teman-teman. Sebelum kita mulai, baiknya kita bersama-sama membaca lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya dulu. Di antara kalian ini, apakah ada yang sudah pernah melakukan sesi konseling kelompok? Belum pernah. Ya, baik. Jadi, Ibu akan jelaskan dulu ya mengenai sesi konseling kelompok ini. Nah, dalam sesi konseling kelompok ini, konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan secara berkelompok. Jadi di sini Ibu itu berperan sebagai ketua kelompok atau konselor yang akan menjadi fasilitator konseling yang akan membantu kalian dalam menemukan jalan keluar dari permasalahan kalian yang sedang kalian hadapi. Dan kalian sebagai konselor yang nantinya akan bertanggung jawab atas keputusan kalian sendiri. Paham? Nah, jadi sesi konseling kita akan berjalan selama 45 menit ke depan. Nah, dengan waktu yang singkat ini, kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika dalam pertemuan ini masalah ini belum clear, maka kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya sesuai dengan kesepakatan kita bersama ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah sama-sama sepakat ya bahwa di sini itu kalian ini berada di sini tidak ada keterpaksaan ya, atau atas kehendak kalian masing-masing. Nah, nantinya selama proses konseling berjalan, para anggota itu diminta untuk seterbuka mungkin, karena supaya konseling kelompok kita hari ini itu berjalan dengan maksimal dan mendapatkan hasil. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi ataupun bohong ya. Paham kalian? Selanjutnya, gini, di sesi konseling kelompok ini kita ini punya kode etik, yaitu masing-masing dari kita yang berada di sini itu wajib untuk merahasiakan apapun yang terjadi di sini. Ya, jadi kalian itu rahasia kalian itu akan terjamin.
Oke, sebelumnya apakah kalian sudah mengenal saya? Belum. Nah, jadi kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Alifa Febrianti. Di sini saya menjadi ketua atau konselor, dan saya persilakan untuk kalian perkenalan diri juga. Jadi perkenalannya itu kita sebutkan, kalian sebutkan nama dan sebutkan hobi, kemudian berlanjut. Misalnya kamu perkenalan, terus nanti kamu sebutkan hobi. Nah, terus selanjutnya kamu perkenalan, nanti kamu sebutkan juga nama serta hobi. Yang pertama, oke? Siapa yang dimulai dari? Oke, perkenalkan, nama saya Putri Waraksani. Di sini saya mempunyai hobi yaitu bermain. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ana kita hobi saya menulis. Terus? Perkenalkan, nama saya Faris Kula Iksan dengan hobi bermain bola. Oke, kan sudah perkenalan nih. Sekarang ibu tes ya. Erma, hobinya Faris apa? Faris, hobinya Putri? Dia bermain bola. Oke, jadi sudah pada kenal semua ya? Sudah pada kenal semua kan? Sudah. Oke. Nah, untuk lebih menambah keterbukaan kita membaca ikrar terlebih dahulu ya. Nanti jadi kan ibu itu menyebutkan nama, misalnya saya Alifa, nanti tapi kalian menyebutkan nama kalian masing-masing ya. Paham? Sama ya. Saya Alifa. Saya Erni. Dari ulang ya. Yang kompak ya. Biar suaranya kencengin. Saya Alifa. Saya Erni. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga. Oke, terima kasih sudah selesai pembacaan ikrarnya. Nah, jadi nanti ibu akan mempersilahkan dari kalian masing-masing itu untuk menceritakan masalah kalian. Nah, setelah itu nanti kita sama-sama berunding masalah siapa yang paling urgent yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Karena kalau kita bahas satu persatu semua itu waktunya tidak akan cukup. Jadi kita akan pilih salah satu masalah dari kalian yang mungkin paling berat yang harus cepat diselesaikan. Nah, sekarang kita mulai ya. Dari Putri dulu boleh. Jadi di sini saya punya permasalahan mungkin dari keluarga saya sendiri, karena di sini saya punya keluarga yang broken home, terus juga dari keluarga itu sangat dari masalah di rumah itu tuh bisa nyampe ke sekolah, jadinya nilai saya di sekolah itu bisa hancur gara-gara terbawa dari masalah di rumah. Oke. Terima kasih, kita dengarkan dulu Kalau dari aku saya punya permasalahan dalam menurut saya masalah itu kayak sedikit ya, jadi kayak bukan aja aja. Lanjut ya. Baik, kalau di sini permasalahan saya tentang tidak bisa mengatur
uang tuh. Nah, yang saya maksud itu saya dikasih berapapun itu aktif tuh uh, untuk bermain game, untuk top up gitu. Itu aja sih Bu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah menceritakan masalahnya masing-masing. Nah, sebelum itu Ibu meminta dari kalian untuk kalian kan sudah memegang kertas dan pulpen masing-masing ya. Jadi Ibu meminta kalian untuk menuliskan skala dari 1 sampai 10, skala kebingungan yang kalian miliki dari 1 sampai 10 saat ini ya. Oke, Ibu persilakan. Oke, baik. Jadi kita menurut teman-teman semua masalah siapa yang akan kita bahas, yang akan kita bantu Putri Bu. Lebih baiknya enaknya sih Putri Bu. Gitu ya. Berarti kita akan membantu Putri dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kepada Putri, bolehkah Ibu mendengar lagi permasalahan kamu? Jadi permasalahan saya itu ada di mungkin di kedua orang tua saya. Karena mereka dulu waktu sebelum mereka bekerja adalah mungkin kayak sering berantem terus kayak jauh setiap hari, terus dari itu akhirnya mereka ini kayak mutusin buat bisa aja jadi nanti diselesaikan sekarang. Terus saya punya kakak dan juga adik, terus saya sama saya kakak dan adik saya itu bisa sekarang, ada yang sama nanti sama ibu saya, ada yang ikut sama ayah. Nah terus udah kayak gitu saya kan ikut sama adik saya, saya cuma berdua sama ayah saya. Terus saya ini sekarang jarang ketemu sama ibu saya, tapi kalau ketemu itu mungkin kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah setelah itu tuh paling sih kalau kabar-kabaran sama ibu saya mungkin kayak dari PC, dari chatan gitu kan, dari WA. Terus itu tuh nggak tahu kenapa saya sama ibu saya ini sering berantem. Kalau itu kayak pasti ada di cekcok. Lalu setelah itu tuh kayak kalau saya berantem sama ibu saya, pasti saya tuh selalu membawa masalah itu ke sekolah. Jadinya kalau saya lagi berantem sama ibu saya, pasti saya di sekolah tuh nggak fokus. Jadinya kayak kalau misalnya lagi ada ulangan atau lagi ada kayak apa, saya tuh pasti nggak pernah fokus. Jadi itu berpengaruh banget di nilai saya. Jadi karena kayak masalah itu tuh nilai saya ini di sekolah itu jadi jelek, jadi asli gitu Bu. Jadi kamu maaf mengalami permasalahan dalam keluarga, kedua orang tua kamu berpisah. Terus karena perpisahan itu, jadi kamu sering ada masalah juga sama mama kamu ya, karena sering berantem. Terus kalau lagi berantem itu kadang suka kebawa-bawa pas lagi sekolah. Jadi mempengaruhi nilai-nilai ya sekolah. Mempengaruhi fokus saya juga untuk belajar di sekolah. Lalu apa ya? Jadi kita tentukan dulu tujuan kamu untuk kedepannya apa kira-kira? Ya mungkin tujuan saya ke depan itu saya tuh pengen biar saya ini tidak biar kayak tidak ikut mencampuri urusan. Misal kalau lagi berantem dengan ibu saya tuh nggak ngalahin nggak kayak nggak ngebiarin saya tuh kayak biar terfokus untuk belajar di sekolah. Jadi biar nilai saya tetap bagus, tetap lancar gitu. Jadi kamu ini ingin bahwa ketika kamu punya masalah,
kamu tidak membawa-bawanya ke sekolah gitu. Oke, jadi kamu jadi ketika kamu ada masalah di rumah, tapi kamu bisa tetap fokus belajar di sekolah dan tidak mengganggu nilai belajar kamu. Gitu ya. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah sama-sama mendengarkan ya. Jadi Putri ini punya masalah di rumahnya. Dan masalah dari rumahnya ini terbawa sampai ke sekolah. Jadi setiap dia ada masalah kepikiran mau sekolah, jadi dia itu jelek. Mungkin dari teman-teman, Ibu mempersilahkan untuk kita, apakah teman-teman ada yang bisa punya opini atau pendapat untuk Putri agar Putri ini bisa mencapai tujuannya, yaitu agar dia bisa memisahkan mana masalah yang di rumah dan yang di sekolah. Persilakan ya. Sebelumnya Putri sudah melakukan apa yang bisa membedakan mana yang buat di keluarga, mana yang buat di sekolah? Belum, karena itu saya tidak tahu bagaimana cara misalkannya. Kalau pendapat saya ya, sih, kamu kalau lagi di masa sekolah kamu itu, kamu lebih fokus aja dulu ke sekolah kamu. Karena kalau urusan di rumah nanti bisa sekolah gitu kan. Biar karena ini sekolah itu lebih penting. Keluarga itu yang penting, tapi sekolah dulu yang lebih penting. Karena keluarga itu kan sekali lagi maaf ya, kalian sudah apa sih sama bapak kan salah gitu. Nah, itu juga kan udah masuk ke rumah kan, jadi bisa diselesaikan pas ke sekolah. Saya sih. Ya, itu Putri. Jadi tadi Yana menyampaikan bahwa katanya kamu harus bisa memisahkan yang mana urusan di sekolah, yang mana urusan di rumah, karena mungkin harus diutamain dulu yang di sekolah. Nah, mungkin gini maksudnya, Pak. Jadi ketika di sekolah pernah nggak kamu untuk mencoba untuk mengesampingkan dulu masalah di rumah kamu? Nggak pernah? Mungkin pernah Bu, saya mungkin dalam beberapa kali mungkin mencoba, tapi tidak udah pas di sekolah itu tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikir aja gitu ada masalahnya, jadinya kayak membuat saya kurang fokus lagi buat belajar di sekolah. Jadi itu ya, mungkin kamu mencoba coba lagi untuk ketika di sekolah kamu kesampingkan dulu masalah di rumah, fokus di sekolah. Nah, maksudnya kayak gitu. Putri. Nah, ada lagi kira-kira Haris? Ya. Kalau saya pribadi sih, ini kan perkiraan orang tua dan nilai kamu di sekolah ya kan. Tapi kalau saya pribadi itu, ya saya nggak berbeda sama saya. Saya itu jawaban saya, ya kamu harus bisa memisahkan masalah di rumah dan di sekolah. Supaya apa? Supaya kamu nilai itu nggak hancur gitu, nggak jatuh gitu. Terus selesaikan dulu masalah di rumah itu, jangan dibawa ke sekolah. Kalau kamu dibawa ke sekolah yang ada kamu memikirkan masalah yang di rumah dan kamu tidak berkonsentrasi di sekolah, disebab itulah nilai kamu hancur. Itu saja sih kalau menurut saya. Oke, bagaimana Putri? Ya mungkin untuk kedepannya saya bakalan kayak mungkin lebih buat menyelesaikan dulu masalah sebelumnya, atau kalau bisa saya menyelesaikan dulu masalah sebelumnya. Jadi pada saat pas saya di sekolah saya tidak terlalu memikirkan masalah itu, jadi membuat saya di sekolah tidak terlalu fokus lagi. Mungkin Ibu sedikit menambahkan, di sekolah itu kan pasti nggak cuma ada guru, tapi kan ada teman-teman. Mungkin di sekolah kamu bisa lebih banyak lebih banyak bermain dengan teman-teman,
sharing tentang pelajaran tentang apa gitu, tentang apapun. Dan terus kan ada guru di sekolah tuh, jadi mungkin kamu ketika kamu kurang fokus atau mungkin ada nggak mungkin ketika kamu apa ya lagi ada masalah itu kan berarti belajarnya kurang fokus nih. Nah mungkin ada yang kayak ketinggalan gitu, jadi bu guru ini jelasin apa ya. Nah mungkin kamu bisa menanyakan lagi kepada guru pelajaran, bu maaf bu tadi saya kurang fokus, bu ini juga tidak untuk menjelaskan ulang gitu. Ya mungkin itu jadi salah satu caranya, karena saya juga belum pernah mencoba cara itu. Kayak kalau misal saya nggak fokus dalam pelajaran itu, ya udah, jadi selesai dari guru itu saya tidak pernah menanyakan lagi apapun gitu. Kayak saya mungkin kurang paham, ya udah saya kayak diem aja gitu, nggak pernah nanya ke teman ataupun nanya ke guru lagi. Jadi mungkin cara itu bisa saya lakukan buat kedepannya, biar saya mungkin bisa lebih fokus lagi buat belajar di sekolah. Ya, nah, oke. Lalu ada juga Putri yang membuat kamu kebingungan. Mungkin nggak ada sih bu, karena yang buat saya bingung itu cuma itu aja. Karena saya kayak ya kalau lagi ada masalah, jadi membuat saya ini nggak fokus dalam belajar itu. Kalau sekarang saya udah menemukan solusinya. Jadi Putri sudah tadi boleh nggak Putri kasih tahu tingkat yang tadi Ibu suruh tulis itu? Jadi Putri sudah menemukan solusinya ya. Boleh nggak Putri menjelaskan tingkat solusinya tingkat skala yang tadi Ibu suruh sebelum kita melakukan konseling dan sekarang setelah kita sharing tentang konseling. Tadi sebelum saya melakukan konseling ini skalanya tuh 3. Tapi setelah saya melakukan konseling ini sekarang skalanya mungkin ada di 9 bu. Karena saya sudah menemukan awal dari permasalahannya, jadi kayak saya harus lebih, kalau kurang fokus harus lebih tanya ke guru lagi biar saya lebih paham sama sekolah materinya. Oke, baik. Jadi alhamdulillah kalau Putri sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, oleh karena itu, jadi karena Putri sudah menemukan solusi dari permasalahannya, jadi waktu semakin berjalan, sebentar lagi sudah mau habis waktunya. Ibu meminta siapa ya, Erna untuk menyimpulkan sesi konseling kita pada hari ini. Silakan Erna. Permasalahan ini saya menunjukkan bahwa permasalahan Putri ini kan sangat besar sih, karena kan dia nggak bisa membedain mana tadinya sekolah dan di rumah. Nah kesimpulannya yang saya dapat itu si Putri ini sudah menemukan solusinya. Biarin dia gimana caranya membedakan mana yang rumah mana yang sekolah. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Erna sudah menyimpulkan hasil dari konseling kita pada hari ini. Nah, nanti Ibu meminta kalian untuk mengisi lembar penilaian hasil dari konseling pada hari ini ya. Nah, kalau begitu kita cukupkan saja. Bagaimana? Setuju? Ya. Oke, baik. Ibu cukupkan saja. Terima kasih atas waktu dari kalian untuk